Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru Mimin, yaitu channel ngulik. Di channel baru ini Mimin akan banyak menceritakan tentang kisah horor, kisah mistis, dan juga kisah yang nyata. Di kesempatan pertama ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pocong. Cerita ini ditulis oleh Desi Prayogo 1. Oh iya, seperti biasa, jika kalian penasaran, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Kejadian ini dialami oleh teman sekolahku yang wilayah rumahnya tidak jauh dari rumahku. Jadi, kita ini satu kampung dan hanya beda RW dan RT. Waktu itu kita sedang liburan panjang sekolah karena kenaikan kelas dan saat itu kita akan naik kelas 9 atau kelas 3 SMP. Pada saat itu juga terjadi suatu peristiwa yang cukup tragis. Kejadian ini lebih tepatnya terjadi di daerah dekat rumah temanku. Kenapa aku flashback cerita ini? Karena beberapa waktu lalu aku sempat main ke rumah temanku karena dia habis melahirkan dan tanpa sengaja kita membahas hal itu. Sebut saja nama temanku ini adalah Winda. Singkat cerita kita kembali ke peristiwa tahun 2009 silam. Waktu itu warga digegerkan dengan penemuan mayat di area lapangan dekat dengan rumah Winda. Jasadnya hampir tidak bisa dikenali karena saking hancur mukanya seperti habis dibentur-benturkan ke batu beton. Bahkan sama sekali tidak ditemukan identitas apapun di dekat jasad tersebut. Dan selain mukanya yang hancur, rambutnya juga seperti dipotong paksa karena terlihat dari bentukannya. Jasad ini adalah seorang wanita, ditemukan dalam keadaan telanjang dan hanya ditutup daun pisang di area kemaluannya. Saat itu karena kita masih kecil, kita pun disuruh menjauh dari area penemuan jasad tersebut. Sedangkan kita melihat warga yang lain pada ramai memadati area penemuan jasad tadi. Di waktu yang bersamaan juga ada berita hilangnya seorang gadis kelas 2 SMA. Gadis ini adalah tetangganya Winda. Sehingga banyak spekulasi bahwa jasad tersebut bisa jadi gadis yang hilang itu. Tapi warga tak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat sebelum mendapat kepastian dari pihak polisi dan tim forensik. Sempat terlihat keluarga gadis yang hilang juga ada di lokasi tersebut dengan mimik muka yang sedih. Aku bisa membayangkan sih bagaimana terpukulnya orang tua gadis yang hilang itu jika jasad yang tergeletak di tengah-tengah lapangan itu adalah putrinya. Bahkan kata Winda, gadis itu adalah anak tunggal. Tapi sepertinya keluarga itu masih berpikir positif bahwa itu bukan putri mereka. Semoga. Kita panggil saja nama gadis yang hilang itu dengan nama Puput. Kembali ke cerita, lokasi di lapangan itu sudah tak kondusif lagi, bahkan banyak orang yang datang dari kampung lain hanya untuk melihat jasad itu. Beberapa lama kemudian datanglah polisi dan ambulan ke tempat itu. Setelah polisi memasang garis polisi, mereka membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Sedangkan polisi meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi yang menemukan jasad itu pertama kali. Sampai-sampai kita juga ikut ditanyai oleh bapak polisi. Setelah dirasa keterangannya sudah cukup, para kerumunan polisi itu pun pergi meninggalkan lokasi yang masih dipasang garis polisi dan bahkan masih tercium anyir meski sudah disemprot-semprot dengan petugas rumah sakit yang ikut hadir mengamankan jasad tersebut. Sedikit cerita, saat itu kurang lebih pukul 18 WIB atau jam 6 sore.
Aku berniat pamit ke orang tua Winda untuk pulang karena sudah malam dan pacarku sudah menjemput. Tapi tiba-tiba dari arah luar terdengar ada suara-suara orang yang menangis histeris sampai pacarku teriak-teriak memanggil namaku. Akhirnya aku, Winda, dan mamanya Winda keluar ke depan. Kebetulan di rumah hanya ada Winda dan mamanya, sedangkan kakaknya Dinas dan papanya Winda sudah meninggal dunia. "Ada apa, Nu?" tanya mamanya Winda ke Wisnu. Wisnu adalah nama pacarku saat itu, tapi sekarang kita punya masa depan masing-masing. "Entah teh, tapi aku dengar polisi itu bilang kalau jasad yang ditemukan tadi pagi adalah anak bapak yang itu," kata Wisnu sambil menunjuk ke arah bapak yang anaknya hilang dan tidak lain adalah tetangga Winda yang rumahnya pas di sebelah lapangan itu. Kata-kata Wisnu itu yang membuat kita bertiga kaget sekaget-kagetnya. Bagaimana bisa anak sebaik Mbak Puput bisa dibunuh dengan sekeji itu? Seperti di luar logika saja ada orang sejahat itu ke Mbak Puput. Karena mengingat semasa hidup almarhumah Mbak Puput ini terbilang anak yang sopan, baik, dan ramah sekali. Aku yang baru main ke daerah rumah Winda sudah tiba-tiba akrab dengan Mbak Puput. Memang sesupel itu orangnya. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, kita kaget sekali. Mama Winda pun keluar rumah lalu menghampiri keluarga Mbak Puput untuk sekedar menenangkan sambil bertanya kepada Pak Polisi itu, kenapa bisa membuat spekulasi bahwa itu benar-benar Mbak Puput. Ternyata satu warga yang menemukan jasad itu pertama kali teriak-teriak sampai membuat warga yang berhamburan datang ke lokasi. Bapak Mbak Puput sudah memiliki firasat tidak enak saat hendak menghampiri lokasi penemuan jasad tersebut. Karena malam sebelum penemuan jasad tersebut, Bapak Mbak Puput sempat bermimpi kalau anaknya datang sambil menangis dan memegangi kepalanya yang sudah robek karena penuh darah yang bercucuran. Bahkan setelah mengalami mimpi tersebut, beliau tidak bisa tidur sampai pagi kejadian ini terjadi. Jadi Bapak Mbak Puput ini memutuskan untuk ke rumah sakit saat polisi ingin membawa jasad tersebut dan meminta untuk dicek DNA-nya hanya sebatas memastikan itu Mbak Puput atau bukan. Berat sekali Bapak Mbak Puput ini mengambil keputusan itu. Tapi daripada penasaran, ya sudah, gak apa-apa, pikirnya. Entah gimana ceritanya tiba-tiba sore itu polisi datang kembali ke sini dengan membawa cerita seperti itu. Berita yang membuat hampir semua warga tempat tinggal Winda shock seperti tidak percaya dan begitu pula dengan aku yang rasanya seperti mimpi dapat berita seperti itu. Harapan keluarga Mbak Puput yang berharap Mbak Puput pulang dengan kondisi baik-baik saja pun akhirnya sirna seketika. Terlihat wajah sedih orang tua Mbak Puput. Ibunya pun sampai pingsan berkali-kali saking syok dan rasa kehilangan yang sangat dalam. Wajar, karena Mbak Puput adalah anak sematawayang. Oh iya, aku akan menceritakan sedikit kronologi hilangnya Mbak Puput. Jadi, tepatnya 3 bulan sebelum jasadnya ditemukan di lapangan, Mbak Puput sempat dikabarkan hilang. Awal ceritanya dia pamit untuk mengerjakan tugas sekolah, tapi sampai malam tak kunjung pulang. Orang tua Mbak Puput tidak berpikir yang aneh-aneh, karena mereka pikir Mbak Puput tidur di rumah temannya. Mungkin sudah larut malam, jadi Mbak Puput memutuskan untuk pulang besok paginya saja. Ngomong-ngomong kejadian Mbak Puput yang izin nginap di rumah temannya itu juga sama dengan ditemukannya jasadnya, yaitu pada hari Sabtu. Tapi sampai Minggu pagi Mbak Puput tak kunjung pulang ke rumah. Saat itu ibu Mbak Puput sangat khawatir, lalu bapaknya memutuskan untuk menjemput ke rumah temannya itu. Dan betapa kagetnya bapak Mbak Puput setelah mendapat kejelasan dari temannya itu bahwa Mbak Puput sudah pulang sejak Sabtu sore.
Temannya sempat menawarkan untuk mengantar pulang tapi ditolak oleh Puput. Jadi Mbak Puput lebih memilih naik angkot. Bapak Mbak Puput akhirnya mencoba menelpon ke HP-nya tapi tidak aktif. Semakin was-was pikiran bapaknya Mbak Puput tersebut. Karena apa yang terjadi saat itu bukan sifat Mbak Puput sekali. Meskipun Mbak Puput orang yang ramah, tapi dia tipe orang introvert. Jadi nggak mungkin kalau nggak sampai pulang ke rumah. Bahkan orang tua Mbak Puput juga bilang kalau anaknya itu tidak pernah mau pacaran sampai dia bisa cari uang sendiri. Setelah dicari ke sana kemari, tapi hasilnya nihil. Orang tua Mbak Puput pun akhirnya pasrah. Beliau hanya menyebarkan selebaran tentang hilangnya Mbak Puput. Sampai mereka dibuat terkejut dengan penemuan jasad Mbak Puput di lapangan saat itu. Aku pun terbawa suasana dan ikut menangis dengan yang lain. Kembali ke cerita awal, setelah orang tua Mbak Puput diberitahu hal tersebut oleh polisi, mereka pergi ke rumah sakit dengan mobil polisi demi memastikan bahwa benar-benar itu jenazah Mbak Puput. Mungkin bisa dipastikan melalui ciri-ciri khusus yang hanya diketahui oleh orang tuanya saja. Sampai-sampai aku nggak jadi pulang. Aku sampai pinjam HP Winda untuk telepon bapakku bahwa aku tidur di rumah Winda malam itu. Karena aku saat SMP selain sekolah tidak diperbolehkan membawa HP. Aku menghubungi Wisnu juga pakai HP Winda. Niatnya minta antar pulang, malah kita nongkrong di sana. Kita menunggu cukup lama. Aku lihat saat itu di jam sudah pukul 19:30 WIB. Tak lama HP Mama Winda berdering. Ternyata itu telepon dari ibu Mbak Puput, dan dia memastikan bahwa itu benar-benar anaknya. Karena jasad itu persis dengan Mbak Puput yang punya tai lalat di ketiak kanan dan telinga kanannya. Selain itu ada satu anting yang nyangkut di rambut jasad tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik oleh pihak forensik. Saat dipastikan oleh orang tuanya, mereka sangat yakin bahwa itu anting Mbak Puput. Karena ada ukiran kecil nama Mbak Puput di bagian pengait antingnya yang dipesan khusus untuknya. Kita sekampung dibuat shock. Dengan nada terisak-isak, ibu Mbak Puput meminta tolong kepada warga untuk menyiapkan kuburan karena Mbak Puput akan dimakamkan malam itu juga. Mengingat jenazahnya yang sudah hampir hancur di bagian wajahnya, jadi tidak mungkin harus menunggu besok pagi. Warga pun saling berbondong-bondong menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Jenazahnya sudah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Jadi ketika sampai di rumah tinggal dimakamkan saja. Dirasa semua sudah tersedia, warga hanya tinggal menunggu jenazah Mbak Puput di depan kuburan setempat. Setelah setengah jam kita semua menunggu, terdengar suara ambulan dari jauh dan tak lama semakin mendekat sampai di depan pintu kuburan ini. Terlihat dari belakang pintu ambulan dibuka. Lalu warga membantu menurunkan keranda untuk menuju ke liang kubur yang sudah disiapkan untuk Mbak Puput. Karena Mbak Puput ini masih perawan atau dalam tanda kutip belum pernah menikah, jadi ritual pemakamannya agak sedikit berbeda. Bagi yang orang Jawa pasti paham. Terlihat di dalam liang lahat ada bapak Mbak Puput dan dua sanak keluarga yang bagian memasukkan ke dalam liang lahat. Jenazahnya pun akhirnya diturunkan ke dalam liang lahat. Ketika jenazah sudah di dalam liang lahat, dua orang naik ke atas dan hanya tinggal bapak Mbak Puput yang di bawah untuk mengadzankan jenazah Mbak Puput terakhir kalinya. Setelah azan, bapak Mbak Puput ini terlihat sedikit membungkuk dan mengelus-elus kepala Mbak Puput, lalu entah aku nggak kelihatan lagi karena terhalang sama punggungnya. Tak lama jenazah ditutup kayu papan lalu ditimbun tanah dan kita semua mulai mendoakan Mbak Puput agar tenang di alamnya. Prosesi pemakaman pun akhirnya sudah selesai.
Sekarang kita ramai-ramai pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam juga. Aku pulang bersama Wisnu, Winda, Mama Winda, dan orang tua Mbak Puput. Mama Winda dan Mama Mbak Puput ini cukup dekat karena mereka sama-sama dari kelompok ibu-ibu pengajian di masjid dekat rumah mereka. Aku melihat ibu Mbak Puput masih menangis seakan tak percaya dengan apa yang beliau alami. Di lain sisi Mama Winda tak henti-hentinya mencoba terus menenangkan. Tak lama kita pun sampai di depan rumah Mbak Puput. Ibu Mbak Puput mengajak kita duduk sejenak. Karena kita merasa tidak enak hati, akhirnya kita memutuskan untuk mampir sejenak untuk sekedar menemani berbicara. Meski suasana di sebelah rumah Mbak Puput ini sudah tak nyaman lagi. Ya, lapangan tempat ditemukan jenazah Mbak Puput. Apalagi rumah Winda, kalau dari arah makam ini harus melewati lapangan itu. Bapak Mbak Puput menyodorkan teh manis dan gelasnya. Karena kita haus ya akhirnya kita minum juga. Lalu ibu Mbak Puput membuka obrolan dengan Mama Winda, di mana ibunya menjelaskan bahwa saat jenazahnya diotopsi ternyata kondisi jasad Mbak Puput ini sudah hamil 1 bulan dan kemaluannya robek. Jelas kita semua kaget setelah mendengar pernyataan itu. Tapi karena janinnya tak berkembang dan masih segumpal darah, akhirnya pihak rumah sakit sudah mengkiret sebelum akhirnya jenazah dimandikan. Seketika kita saat itu juga ikut menangis betapa kasihannya kondisi Mbak Puput sebelum dibunuh. Jam pun semakin malam. Kita memutuskan untuk pamit pulang ke rumah Winda. Saat melewati lapangan itu kita berempat saling bergandengan tangan, bahkan Wisnu yang letaknya pas di samping lapangan itu langsung lari sambil kita ikutin di belakangnya, dan ternyata Mama Winda pun ikut lari juga. Saat sampai di rumah Winda, tiba-tiba Wisnu memutuskan untuk tidur di rumah Winda dan gak jadi pulang ke rumah. Mama Winda memberikan kita baju ganti lalu kita pergi mandi dan bersih-bersih. Setelah itu kita memutuskan untuk tidur bareng di kamar Mama Winda karena masih parno. Malam itu berlalu begitu saja, tanpa ada hal-hal aneh yang terjadi. Kita bangun di esok harinya dengan badan yang fresh. Saat selesai mandi, aku mendengar dari arah luar rumah Winda ada Mama Winda dan beberapa warga lainnya yang ternyata mereka menyaksikan reka adegan penemuan jasad Mbak Puput kemarin. Cerita yang semalam diceritakan oleh ibunya Mbak Puput kepada kita ternyata diberitahukan lagi sama polisi saat reka adegan. Jadi awalnya yang tahu hanya kita, sekarang sudah terdengar di telinga semua orang. Kasihan, pikirku. Makam anaknya masih basah tapi warga sudah berbicara yang aneh-aneh. Aku dan Winda pun mendekati lapangan itu. Aku melihat jelas dari kejauhan nampak wajah Bapak Mbak Puput yang marah saat para polisi memeragakan penemuan jasad itu. Aku tidak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas itu menimbulkan banyak pertanyaan untuk aku dan Winda. Tapi kita memilih tidak menggubrisnya. Saat asik melihat adegan rekonstruksi, dari arah belakang kita ada suara Wisnu yang teriak-teriak keluar dari dalam rumah Winda. Kira-kira apa yang terjadi sama dia? Padahal saat sebelum aku dan Winda tinggal keluar, kita melihat Wisnu itu masih tidur dan pulas sekali, tapi tiba-tiba teriak-teriak gak jelas. Sangat mencurigakan kan? Dengan wajah takut dan keringat dingin, Wisnu bercerita bahwa saat dia tidur tiba-tiba selimutnya ada yang narik dari bawah. Dia pikir aku atau Winda yang iseng. Tapi kejadian itu nggak berhenti-berhenti. Niatnya dia bangun ingin marah ke kita. Malah dia melihat sosok pocong dengan wajah berlumuran darah. Sumpah, Wisnu aneh sekali. Dia melihat gitu di rumah Winda dengan kondisi masih pagi. Masih jam 08.30 WIB. Bayangkan, kalau cuma niat ngeprank kok
iseng banget pagi-pagi. Awalnya aku nggak percaya, tapi setelah melihat ekspresi Wisnu, aku tiba-tiba yakin kalau anak ini benar-benar nggak lagi bohong. Karena aku paham Wisnu, jadi kalau dia bohong pasti kelihatan. Apalagi ini ramai orang dan masih ada keluarga yang berduka. Masa iya dia setega itu bikin lelucon yang nggak jelas seperti itu? Mana dia keluar rumah masih pakai boxer lagi? Entahlah. Tiba-tiba bapak Mbak Puput menghampiri Wisnu sambil bilang, "Di mana nak?" "What? Di mana apanya pak? Pocongnya?" Kalaupun benar ada pocong, terus mau diapain? Pikirku. Tapi sama Wisnu dikasih tahu posisinya. Setelah meminta izin ke mamanya Winda, beliau pun masuk ke dalam sambil diikuti beberapa orang di belakangnya. Sumpah, ngaco sekali bapak Mbak Puput waktu itu. Saat masuk ke rumah Winda, dia manggil-manggil nama Mbak Puput. Jujur waktu itu aku masih bingung sama kelakuan bapak Mbak Puput ini. Tapi daripada aku kepo, akhirnya aku ikutin saja masuk ke dalam rumah. Saat membuka pintu kamar tempat kita tidur semalam, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi terlihat ada serpihan pasir di lantai dan kita semua kaget. Bapak Mbak Puput mendekati pasir itu lalu mengambilnya dengan tangan. Saat beliau bawa keluar, tercium aroma bunga. Bunga yang biasanya kita beli saat ingin berziarah ke makam. Aromanya kuat sekali. Kita semua makin dibuat kaget dan terheran-heran sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi saat itu. Setelah bapak Mbak Puput berlalu, Mama Winda pun segera membersihkan kamarnya, bahkan sampai dipel dengan air yang sudah dibacakan doa. Karena mungkin saking takutnya. Sedangkan Wisnu memintaku untuk pulang, diantar dia, lalu dia juga pulang ke rumahnya. Aku pun mengiyakan kata-katanya. Di sepanjang perjalanan aku melihat Wisnu masih ketakutan. Lalu aku mencoba menenangkan dan akhirnya dia pun tenang. Kita pun akhirnya sampai di rumahku, lalu dia pamit pulang sedangkan aku masuk dalam rumah. Setelah pulang dari rumah Winda menelpon aku, lalu dia bercerita kalau acara reka adegannya sudah selesai. Kata Winda, malam ini adalah pengajian pertama di rumah Mbak Puput. Sepertinya warga pada takut mau hadir di pengajian itu, mengingat rumah Mbak Puput harus melewati lapangan dulu. Tapi garisnya, kata Winda, sudah dilepas dan lokasinya sudah disterilkan. Aku pun bilang ke Winda untuk berhati-hati saja. Mengingat gelagat bapak Mbak Puput yang aneh itu, tapi nggak tahu lagi ya, yang namanya juga spekulasi anak SMP, tahu apa sih? Tak lama telepon dari Winda pun berakhir dan aku lihat ada satu pesan dari Wisnu yang katanya besok pagi dia mau jemput aku untuk pergi ke sekolah bareng. Katanya kasihan kalau aku jalan kaki. Hehe, romantis banget ya. Aku pun mengiyakan lalu beristirahat lagi di kasur. Hari tiba-tiba berganti malam. Saat itu aku ingat jam 19 WIB lebih dikit, Winda telepon aku sambil nangis-nangis. Aku juga mendengar Winda memanggil-manggil namanya, tapi percuma saja. Soalnya posisi mamanya jauh, jadi nggak mungkin mamanya mendengar. Dari telepon aku mencoba menenangkan Winda, tapi sepertinya Winda tidak mau mendengarkanku, karena mungkin Winda ketakutan. Tak lama kemudian sepertinya pagar rumah Winda sudah dibuka. Terdengar sekali Winda berlari-lari dengan tergesa-gesa, karena dari telepon terdengar suara angin yang kemrusuk. Tiba-tiba Winda bilang, "Ampun, ampun," dan suara angin yang awalnya seperti kencang sekali tiba-tiba menjadi normal, seperti suara angin pada umumnya. Terus di lain sisi seperti ada orang ketawa-tawa dan itu suaranya aneh sekali. Ketawanya seperti Mbak Kunti, itu jelas sekali. Aku mencoba mendengar berkali-kali Winda berteriak, "Ampun, ampun." Sebenarnya aku sangat khawatir dengan si Winda ini.
Rasanya ingin sekali aku pergi ke rumahnya. Tapi sayangnya aku sendiri tak bisa menaiki motor. Jadi aku hanya bisa berteriak-teriak dari telepon. Sampai-sampai aku ditanyai oleh mamaku. "Ayu, kenapa kamu teriak-teriak sih nak?" tanya mamaku. "Itu mah, Winda telepon sambil nangis-nangis dan bilang ampun-ampun mah," jawabku dengan cemas. Setelah aku bercerita ke mamaku malah ikut khawatir dengan kondisi Winda. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Winda. Sampai tiba-tiba dari dalam telepon terdengar Winda berteriak-teriak memanggil mamanya sambil menangis, dan itu kencang sekali. Sampai aku, mamaku dan nenek yang mendengar suara Winda dari telepon kaget sekali. Sumpah, rasanya aku ingin sekali ke rumah Winda saat itu juga. Aku mau mengajak Wisnu, tapi Wisnu sudah kapok dan gak mau lagi ke rumah si Winda. Sebenarnya aku berniat untuk jalan kaki pergi ke rumah Winda, tapi pasti capek sekali. Karena meskipun lokasinya satu wilayah dan hanya beda RW, tapi jaraknya juga masih lumayan jauh. Sementara besok pagi aku harus ke sekolah untuk mendaftar ulang dan sudah janji juga sama si Wisnu. Sumpah, malam itu aku bingung sekali. Tanpa berpikir panjang aku mencoba SMS mamanya si Winda. Tak perlu nunggu lama-lama, mamanya Winda akhirnya telepon aku. Dan beliau bilang bahwa Winda sudah bersamanya. Tapi kondisi Winda masih super ketakutan. Setidaknya aku bersyukur Winda selamat dan enggak kenapa-napa. Dan aku pun sedikit lega. Setelah mematikan telepon langsung aku cas HP-ku dan aku pun akhirnya tidur. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Singkat cerita, pagi pun akhirnya datang. Aku mandi lalu bersiap-siap karena Wisnu sudah SMS kalau dia mau datang. Tak lama setelah aku memakai sepatu, Wisnu sudah di depan pintu dan pamitan sama mama, dan kita pun akhirnya on the way ke sekolah. Aku ingat sekali waktu aku SMP itu, kebiasaanku kalau sudah datang ke sekolah sambil nunggu Wisnu parkir motor, aku jajan pentol di depan gerbang. Ngomong-ngomong, aku itu sekolah di SMP swasta yang depannya stadion. Yo, kalian pasti bertanya-tanya kan, aku sekolah di mana? Hehe. Tukang pendol ini selalu jualan meski sekolah tutup. Karena kan masih ada orang yang berolahraga di stadion, mungkin butuh nyemil, pikirnya si abang waktu aku tanya. Toh meskipun aktivitas belajar mengajar nggak ada kan, masih ada proses pendaftaran ulang bagi para siswa. Jadi ya masih rame. Enak-enaknya ngobrol sama abang pentol, si Winda dari belakang ngagetin aku. Ternyata dia juga mau daftar ulang hari itu juga. Dan aku melihat dari jauh Wisnu mulai nyamperin kita. Kita pun memutuskan masuk dalam sekolah dan duduk-duduk di pendopo di sekolahku. Lagi asik-asiknya nyokot pentol, Winda cerita kalau semalam dia disamperin sama almarhumah Mbak Puput yang sudah menjadi pocong. Perutnya buncit dan dari jidatnya merembes darah deres sekali. Langsung aku sama Wisnu kepo sama lanjutan cerita si Winda. Tiba-tiba Wisnu bertanya, "Mukanya hancur gak Win?" Winda cuma geleng-geleng dan Winda juga menambahkan kalau pocong itu wajahnya sama seperti wajah Mbak Puput. Senyum lalu ketawa menakutkan super kencang, dan bahkan Winda sampai pagi itu gak bisa melupakan wajahnya. Bahkan saking takutnya, kata si Winda, dia mandi pintunya gak ditutup dan mamanya disuruh nungguin di depan pas kamar mandinya. Terus si Winda juga bilang ada yang aneh karena setelah ketawa Mbak Puput ini bilang, "Uculno tali pocongku." Winda yang mendengar pocong itu meminta tolong untuk dilepaskan tali pocongnya. Langsung Winda berteriak dan berlari histeris sambil meminta ampun-ampun pada si pocong tersebut.
Terus aku iseng bertanya sama si Winda, aku kok nggak mendengar pas Mbak Puput bilang gitu sih Win? Mungkin waktu Mbak Puput minta tali pocongnya dilepaskan, spekernya ketutup jari kundut. Gimana lagi, orang aku takut, jawab si Winda saat itu. Terus Winda juga menambahkan kalau baru kali ini aku ketemu pocong dan badanku rasanya nggak punya tenaga. Gak apa-apa, anggap aja pengalaman unik, celetukku sambil mencairkan suasana. Udahlah, jangan aneh-aneh, maksudnya jangan dibahas terus, timpalku karena jujur aku takut. Tapi si Winda melanjutkan ceritanya yang super epic sekali itu. Jadi pas waktu Winda berteriak itu posisinya hampir dekat dengan lapangan. Tapi di tengah-tengah lapangan itu sudah dihadang sama pocong Mbak Puput yang terlihat jauh tapi semakin lama semakin mendekat ke arah Winda. Setelah bilang minta dilepaskan tali pocongnya, Winda berteriak dan tiba-tiba pocong itu hilang. Pas teriak itu Winda langsung disamperin oleh mamanya dan orang-orang kampung. Mereka bingung melihat kondisi Winda yang lemas, deprok di tanah. Setelah ditanya kenapa akhirnya Winda cerita, tapi orang-orang gak percaya. Semua orang ngira Winda lagi ngigau saat tidur atau sebatas halusinasi. Alhamdulillah ada satu warga setempat yang tidak ikut pengajian karena orangnya beragama Kristen. Mengiyakan cerita Winda karena dia juga melihat kejadian itu. Rumah orang ini pas di sisi lapangan sebelahnya. Jadi antara rumah Mbak Pupu dan orang itu dipisahkan oleh lapangan saja. Kata Winda saat orang itu mau menutup gorden kamarnya, orang ini melihat dari jendela kacanya Winda lagi berdiri mematung gak jelas di jalanan. Karena orang ini melihat jalanan sepi, dia gak berani keluar rumah. Jadi hanya sebatas mengamati dari kaca jendelanya saja. Kata Winda saat orang itu mau menutup gorden kamarnya, orang itu melihat dari jendela kacanya Winda lagi berdiri mematung gak jelas di jalanan. Karena orang ini melihat jalanan sepi, jadi dia gak berani keluar rumah. Jadi hanya sebatas mengamati dari kaca jendelanya. Karena orang ini merasa janggal sama perilaku Winda, dia mencoba melihat dari arah berlawanan. Ternyata dia melihat pocong yang jalannya nggak lompat tapi terbang ke arah Winda. Karena orang ini khawatir sama Winda, jadi dia mengambil salib lalu mendoakan Winda dari jauh sambil berharap ada orang yang datang. Sama seperti apa yang diceritakan Winda. Saat pocong ini dekat dengan Winda, dia seperti ngomong cuma orang ini nggak mendengar. Tahu-tahu dia melihat Winda berteriak dan ngedeprok di tanah lalu pocong itu menghilang. Saat itu juga dia berani keluar rumah disusul dengan orang-orang yang menghampiri Winda. Karena sudah ada dua orang yang bercerita sama, akhirnya warga pun percaya dengan apa yang dibilang Winda. Tapi ada satu pertanyaan, apakah tali pocong Mbak Puput belum dilepas saat dimakamkan? Karena mengingat yang terakhir saat ada di dalam liang lahat cuma bapaknya Mbak Puput saja. Jadi warga mulai curiga. Warga menghampiri rumah Mbak Puput untuk mencari ayahnya dan meminta penjelasan mengenai apa yang telah terjadi. Kata Winda, awalnya tidak mengaku, tapi setelah warga terus mendesak, akhirnya beliau mengaku bahwa beliau sengaja tidak melepas tali pocong Mbak Puput agar segera terkuak siapa pembunuhnya. Sontak semua warga kaget sama penjelasan ayah Mbak Puput. Karena kebetulan di situ juga ada salah satu ustadz. Beliau menegur ayah Mbak Puput dan menyarankan agar makamnya segera dibongkar kembali dan dilepaskan tali pocongnya. Tapi ayah Mbak Puput bersikeras tidak akan melepas tali pocongnya sampai ketemu pelakunya. Lagi-lagi Pak Ustadz berusaha menasehati pelan-pelan dan setelah melewati perdebatan, ayah Mbak Puput bersedia dengan usulan saran dari Pak Ustadz. Tapi dilakukan keesokan harinya saja. Akhirnya semua warga pulang ke rumah masing-masing, termasuk Winda dan mamanya.
Kata si Winda, ternyata teror itu masih ada. Tapi cerita ini di subuh hari. Jadi musola di daerah rumah Winda itu letaknya setelah rumah Mbak Puput. Pas subuh itu, tetangga yang rumahnya depan rumah Winda mau sholat berjamaah. Ceritanya Winda, si ibu-ibu ini berangkat rame-rame. Ibu-ibu yang jumlahnya 5 orang ini rumahnya berjejeran dengan rumah Winda. Otomatis kalau mau ke musola harus melewati lapangan dan rumah Mbak Puput. Pas rame-rame di jalan, mereka berniat menghampiri satu ibu-ibu lagi yang rumahnya pas depan lapangan itu. Sebenarnya mereka takut, tapi ya mau bagaimana lagi, karena mereka sudah janjian. Lah saat si ibu-ibu ini sampai di depan rumah ibu yang mau dihampiri ini, bulu kuduk mereka semua berdiri dan menurut cerita hawanya menjadi dingin sekali. Mereka buru-buru memencet tombol lonceng rumah si ibu ini, tapi nggak ada sautan sama sekali. Tiba-tiba dari arah berlawanan mereka mendengar bunyi seakan ada sesuatu yang dibentur-benturkan ke benda kayu. Mereka mencoba mencari-cari sumber suara dan ternyata dari arah rumah Mbak Puput. Rumah Mbak Puput ini terlihat dari rumah si ibu yang dihampiri dan gak keluar-keluar ini. Dari jauh si ibu-ibu yang rame-rame mau pergi ke musola ini tiba-tiba lari terbirit-birit balik masuk ke rumah masing-masing. Gara-gara mereka melihat pocong yang lagi duduk di bawah sambil membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Otomatis mereka takut semua. Mereka akhirnya gak jadi sholat di musola. Pas paginya, pas belanja mereka pada ngegosip hal yang terjadi tadi subuh ke ibu-ibu yang lain. Sampai terdengar mamanya Winda dan diceritakan ke Winda. Ingat ibu yang dijemput gak keluar-keluar? Ternyata ibu itu sudah mendengar saat nunggu di depan teras. Karena ibu-ibu yang lain lama datangnya, si ibu ini iseng melihat dari balik pagernya dan tiba-tiba dari arah rumah Mbak Puput sudah ada pocong yang posisinya persis diceritakan ibu-ibu tadi. Makanya ibu ini gak berani keluar rumah dan memilih gak jadi sholat berjamaah. Setelah cerita itu sampai ke telinga Pak RT, akhirnya Pak RT meminta agar segera dilaksanakan agar tidak meresahkan warga. Jadi berbarengan dengan Winda diantar mamanya ke sekolah. Warga sedang membongkar makam Mbak Puput untuk melepas tali pocongnya. Dan yang melepas adalah bapaknya Mbak Puput sendiri. Setelah Winda cerita itu, dia mendapat SMS dari mamanya. Katanya alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan katanya juga pelaku yang memperkosa dan membunuh Mbak Puput juga sudah tertangkap tadi subuh. Kita senang akhirnya kasusnya menemui titik terang dan insya Allah Mbak Puput sudah tenang di alamnya. Pelakunya ada 6 orang, yang memperkosa 5 orang dan yang membunuh hanya 4 orang. Karena saat membunuh 1 orang dari 5 orang yang memperkosa itu tidak mau ikutan, sedangkan yang 1 orang lagi hanya dijadikan joki untuk membuang jenazahnya saja. Motifnya hanya karena mereka nafsu melihat kecantikan Mbak Puput. Sebelum dibunuh, Mbak Puput juga sempat disiksa berbulan-bulan dan diperkosa berkali-kali sama 5 orang keji tak punya otak itu. Tapi syukurlah mereka berenam sudah mendapat ganjarannya. Orang tua Mbak Puput sekarang sudah sepuh. Dulu sempat mengangkat anak saudaranya yang seusia dengan Mbak Puput setelah 100 hari meninggalnya Mbak Puput. Sekarang kita nggak tahu kabarnya karena beliau sudah pindah keluar pulau dan rumahnya diberikan secara sukarela. Sekarang menjadi balai desa yang digunakan warga daerah rumah Winda. Sedangkan lapangannya sekarang sudah terang karena ilalangnya sudah hilang dan dibangun jadi lapangan basket dan parkir mobil. Sejak kejadian itu warga sudah terlihat tenang karena sudah tidak ada teror lagi. Saat hari-hari tertentu keluarga Mbak Puput datang untuk bersiarah dan mendoakan agar dilapangkan kuburnya.
Dari cerita ini aku ingin mengajak kalian untuk lebih waspada karena tingkat pelecehan semakin tinggi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari segala mara bahaya. Jangan lengah dan selalu mawas diri, khususnya bagi kalian para perempuan. Al-Fatihah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton di channel baru Mimin ini, yaitu channel Ngulik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya untuk support channel baru Mimin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.